Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Jumpa lagi di Football United ya. Ringan amatiran ala gua. Oke, kali ini gua ingin ngobrol ringan. Sebelumnya gue ucapkan terima kasih Sobat Football United yang sudah ikut live streaming, live review ya tadi. Seperti yang gue katakan juga, gue akan ngobrol ringan kali ini membahas tentang pemain Manchester United yang berangkat ke Qatar bersama dengan tim nasional Inggris. Hari ini tadi sudah diumumkan oleh Gareth Southgate pemain dari tim nasional Inggris yang akan dibawa ke Piala Dunia Qatar. Di kiper ada Jordan Pickford, ada Nick Pope, ada Aaron Ramsdale. Lalu di pemain belakang ada Trent Alexander-Arnold, ada Connor Cody, ada Eric Dyer, Harry Maguire, Luke Shaw, John Stone, Kieran Trippier, Kyle Walker, dan juga Ben White. Gelandang ada Jude Bellingham, Conor Gallagher, Jordan Henderson, Mason Mount, Calvin Phillips, dan juga Declan Rice. Lalu penyerang ada Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, James Maddison, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Raheem Sterling, dan juga Callum Wilson. Dari Fabrizio Romano nih gue ambil, bahkan Gareth Southgate mengatakan kenapa membawa Harry Maguire tidak Fikayo Tomori. Gareth Southgate mengatakan kita pikir pemain muda, pemain belakang ya, telah melakukan belum melakukan. Saya tidak berpikir, dia mengatakan saya tidak berpikir kalau pemain muda ini sudah melakukan hal yang cukup untuk bisa menggantikan pemain yang lebih tua. Artinya Tomori dianggap belum cukup melakukan hal untuk bisa menggeser Harry Maguire. Bahkan dia mengatakan kalau saya yakin Harry Maguire ini adalah salah satu dari center back terbaik yang kita punya. Ini juga dari Premier League, Manchester City paling banyak menyumbangkan pemain ya ke tim nasional Inggris. Ada 5 pemain, Newcastle 3, Manchester United 3, Chelsea 3, Arsenal 3, Liverpool 2, Spurs 2, Everton 2, Leicester 1, West Ham 1. Ini dia, Manchester United juga mengucapkan selamat bagi Harry Maguire, Luke Shaw, dan Marcus Rashford yang terpilih menjadi ke tim nasional Inggris yang ke Qatar. Ini bagaimana menurut gua? Dari 3 pemain ini, dari Luke Shaw dulu gua bahas ya. Luke Shaw menurut gua di awal musim dia sempat cedera ya kan, lalu dia sempat bahkan bermain tidak bagus di pertandingan awal, bahkan tempatnya harus digeser ini atau diberikan ke Tyrell Malacia. Tapi perlahan dia mampu bangkit, dia memenangkan kembali tempat atau posisi back kiri dari Manchester United. Bahkan dia bisa mempertahankan posisi tersebut dengan penampilan yang terus membaik. Menurut gue luar biasa. Ya, dan dipanggilnya Luke Shaw ini kan berarti mengulang bagaimana prestasi dia bersama tim nasional Inggris. Artinya dipanggil juga ketika Euro, ya kan. Yang gue harapkan adalah setelah dari Qatar nanti jangan seperti ketika selesai dari Euro kemarin ya. Artinya ada penurunan. Gue harapkan tidak demikian. Gue harapkan Luke Shaw masih tetap bisa tampil di kapasitas tertinggi, level yang tertinggi. Lalu pemain kedua yaitu adalah Marcus Rashford. Marcus Rashford menurut gue juga menarik. Kenapa? Karena ketika dia dipanggil ke ke tim nasional Inggris di Euro, dia datang dengan situasi fisik yang tidak sempurna. Artinya dia ada gangguan fisik, ada cedera di sana. Bahkan dia dimainkan di final kalau tidak salah untuk mengambil salah satu tendangan penalti dan tidak berhasil ya kan. Setelah Euro dia melakukan operasi dan memaksanya harus absen cukup lama sebelum akhirnya kembali setelah ada operasi itu, tapi dia tidak bisa bermain secara maksimal. Bahkan dengan konsentrasi yang tidak sepenuhnya ke sepak bola pada saat itu ya penampilannya tidak bagus musim lalu. Tapi musim ini dari awal dia sudah menunjukkan sesuatu yang berbeda. Dia lebih fun, dia lebih enjoy, dia lebih tajam. Jumlah gol yang diciptakan juga menurut gua musim ini ya kontribusi langsung berupa gol maupun juga assist sangat istimewa di awal musim ini.
Bahkan dia akhirnya mampu mencetak gol yang ke-100 ya kan di usia yang baru ke-24. Menurut gue ini menunjukkan betul bahwasannya Marcus Rashford ketika dia fokus, ketika dia enjoy, ketika kondisi fisiknya oke, dia bisa bermain sangat optimal. Dan dipanggilnya Marcus Rashford ke tim nasional Inggris untuk ke Qatar ini menurut gue yang menunjukkan kualitas dia sih. Memang banyak mungkin yang meragukan terutama musim lalu, tapi gue selalu berkata juga pada saat itu ya Marcus Rashford gue lihat sebagai talenta yang luar biasa yang dimiliki oleh Manchester United, dan ini terbukti. Setelah Euro kemarin, saat ini pun dia kembali berhasil memenangkan tempat di tim nasional Inggris, utamanya di sektor penyerangan. Harry Maguire, ini yang menarik. Kenapa? Untuk Harry Maguire, gue berpikir kalau Gareth Southgate ini dalam melakukan keputusannya, ini sekali lagi asumsi gue, lebih melihat ya dia butuh seorang Harry Maguire, bukan karena performa Harry Maguire paling tidak selama musim ini, karena praktis selama musim ini dia tidak cukup sering atau dia tidak sesering musim lalu di awal musim ya ketika dibandingkan bermain di lini belakang Manchester United. Setelah Lisandro Martinez datang, setelah Manchester United memperoleh hasil negatif di awal musim, Erik ten Hag akan melakukan rotasi. Rafael Varane yang lebih sering diduetkan dengan Lisandro Martinez. Bahkan Harry Maguire selanjutnya juga ada cedera ya kan, yang memaksa dia akhirnya tampil atau absen dari tampil di lapangan hijau. Bahkan akhirnya juga setelah sudah selesai lebih banyak, artinya cederanya lebih banyak duduk di bangku cadangan. Maksud gue menilai sih Gareth Southgate tidak cukup banyak memberikan penilaian dari penampilan Harry Maguire. Bagaimana dia tidak tampil cukup sering gitu. Dan ketika dia bermain pun juga menurut gue tampil bagus tapi tidak yang memukau banget gitu loh. Sehingga dari situ gue menyimpulkan ya memang Gareth Southgate butuh pemain mungkin ya yang dia nilai adalah ya seperti seorang Harry Maguire, bukan tipenya, karakternya. Dia lebih suka yang seperti itu, bukan karena penampilan yang progresif atau bagus ya di awal musim ini menurut gua. Cuman ya, dan ini juga sering terjadi kan di tim nasional Inggris. Artinya Gareth Southgate memang tampak lebih percaya kepada seorang Harry Maguire. Nah, harapan gua dari 3 pemain ini mudah-mudahan setelah kembali dari Qatar tidak seperti selesai di Euro kemarin, di mana penampilan mereka ini kan jeblok. Tiga-tiganya menurut gua, Harry Maguire, Luke Shaw dan juga Marcus Rashford. Gua harapkan tidak demikian nih. Gua harapkan betul bisa tetap bagus, karena nanti setelah Januari atau ketika memasuki bulan Januari ini persaingan akan lebih intens lagi. Manchester United berlaga di 4 kompetisi yang berbeda, dan menurut gue ya mulai tahun baru itu akan lebih intens lagi, dan kita membutuhkan pemain-pemain inti ya yang punya kualitas bagus, yang bersama tim nasional masing-masing ini bermain di Qatar, termasuk juga 3 pemain Inggris ini ya, untuk tetap bisa fit, untuk tetap bisa fokus, sehingga kontribusinya bisa tetap maksimal untuk Manchester United. Di samping 3 pemain yang sudah dipanggil itu, ada juga 2 kan yang selama ini diperkirakan akan masuk tapi tidak ada, yaitu adalah Dean Henderson yang sekarang dipinjamkan ke Nottingham Forest, dan juga Jadon Sancho. Dean Henderson menurut gue sama dengan Jadon Sancho, di awal-awal musim tampil cukup bagus, tapi sayang tidak konsisten. Untuk Dean Henderson sendiri menurut gue ini mungkin tampil juga, atau artinya penampilannya ya seiring juga dengan buruknya performa dari Nottingham Forest, utamanya lini belakang, di mana lini belakang ini kan juga terdiri dari kiper, karena mereka ini kan satu unit. Dan dilihat dari pesaing-pesaing dari Dean Henderson tampilnya lebih stabil sih menurut gue dengan amatiran, sehingga akhirnya ya Dean Henderson tersisih. Bagaimana dengan Jadon Sancho? Jadon Sancho selain cedera menurut gue ya penurunan performa sih. Dia sempat tampil oke di preseason dan juga di awal musim ya kan, terlepas dari 2 kali Manchester United kalah, tapi pertandingan selanjutnya menghadapi Liverpool ya tampil cukup bagus ya kan, dan juga pertandingan selanjutnya. Tapi semakin kesini ya dia semakin buruk tampilannya. Ya di samping juga ada gangguan fisik, cedera kan, sehingga ya menurut gua make sense ya, masuk akal akhirnya Gareth Southgate tidak memanggilnya ke tim nasional Inggris. Tapi menurut gua ya dia masih muda, dia masih punya peluang yang besar di depan, cuman tinggal bagaimana dia bisa mengembalikan performanya. Sering sekali kan menjadi pertanyaan, bagaimana kok seorang Jadon Sancho ini yang tampil sangat luar biasa bersama Borussia Dortmund memasuki musim kesekian
di Manchester United ini penampilannya masih belum seperti atau bahkan mendekati ketika dia tampil bersama Borussia Dortmund. Menurut gua sih tentu saja liga yang berbeda, gaya yang berbeda, tim yang berbeda, termasuk juga pelatih yang berbeda. Gua berharap betul Erik ten Hag ini bisa mengembalikan performa dari Jadon Sancho, menaikkan lagi ya level permainannya, kapasitasnya sehingga bisa jadi yang lebih tinggi lagi. Persaingan di sektor sayap serang dari Manchester United ini sangat ketat, jadi ya mudah-mudahan ini juga bisa jadi memacu Jadon Sancho supaya tampil lebih baik lagi. Di sisi positif lainnya adalah Jadon Sancho punya lebih banyak waktu istirahat, itu satu. Yang kedua juga berintegrasi ke permainannya, karena kan memang pemain yang tidak berangkat ke Piala Dunia ini nanti kan ada training camp ya kan di Spanyol, dan menurut gua ya ini salah satu faktor positif sih, dimana mereka akan lebih atau dilatih lebih intensif lagi, diperbaiki lebih intensif lagi, sehingga ketika nanti kompetisi berputar mulai lagi setelah Piala Dunia, bukan tidak mungkin pemain yang tidak ikut ke Qatar ini yang akan menjadi andalan, termasuk salah satunya adalah Jadon Sancho yang memang tidak ikut ke Qatar. Yang mudah-mudahan pada saat itu dia sudah bisa tampil lebih baik lagi, ya disiapkan lebih baik lagi. Kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait dengan 3 pemain Manchester United yang masuk ke tim nasional Inggris dan juga yang gagal masuk ke tim nasional Inggris. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi gue ucapkan mohon maaf ya, gue tidak bisa terlalu aktif membahas atau membalas komentar, karena memang alhamdulillah sangat banyak sekali, dan ya alhamdulillah juga gue juga banyak kesibukan di luar channel ini ya. Cuman insya Allah gue juga selalu menyempatkan untuk membaca komentar. Tapi sekali lagi gue ucapkan juga terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.